Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memulaikan ibadah saat ini. Dan sebagai persiapan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 118, Sungguh Mulia. Mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karombasan menyampaikan selamat merayakan Natal Yesus Kristus dan selamat kita beribadah. Saudara-saudara, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 109, Hai mari berhimpun. Ibadah hari Natal Yesus Kristus ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Sang Bayi Kudus, dalam persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syairku, nada-nada kidung indah bagimu Tuhan. Kau dari sorga datang dan lahir di dunia. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau Allah Bapa.
Yesus Kristus Juru Selamat dunia, datang ke dalam dunia melalui bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Ia telah menjumpai manusia dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, dan dalam dosa manusia. Ia telah diutus Sang Bapa untuk menjadi hamba yang hina bagi pembebasan manusia dari dosa-dosa. Kandang domba menjadi saksi karya agung saat Tuhan Allah melawat umatnya yang berdosa. Oleh karena itu, dalam kehinaan dan kelemahan kita, marilah kita mengaku dosa kita sambil melakukan bersama, "Oh Tuhan yang Maha Kuasa." Oh Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang padamu, mengaku dosa kami dengan sepenuh hati. Kami sering melalaikan petunjuk-Mu, ya Tuhan. Kami hanya turuti kata hati sendiri. Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami. Berilah ku mengerti kasih-Mu selalu. Kini pimpinlah kami, ya Tuhan, pada jalan yang benar, menurut kehendak-Mu, kini dan selamanya. Barang siapa yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Allah yang disampaikan kepada saudara-saudara melalui Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan mudah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel. Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel. Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami di tengah-tengah perayaan Natal ini, di mana kami telah siap mengisi lagi bejana hidup kami. Amin.
Kita membaca dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, bersama anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang selalu berusaha mengasihi dan menjadi berkat bagi keluarga, teman sekerja, teman sepelayanan, tetangga, anak-anak kita, jemaat yang kita layani, masyarakat yang kita pimpin, dan orang-orang serta lingkungan di mana kita ada. Akhirnya, saudara-saudaraku, kita dapat menarik nafas lega. Tiba juga kita di hari yang kita nanti-nantikan, di mana kita telah berada di hari yang ke-25 di bulan Desember, hari Natal. Saudaraku, sejak bulan September, bahkan sebagai persekutuan jemaat, kita mempersiapkan dan dipersiapkan dan dituntun dengan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah minggu Advent pertama, kedua, tiga, dan keempat, dan ibadah-ibadah pranatal dalam kita mempersiapkan untuk merayakan Natal yang diperkenankan atau yang dituntun oleh Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara-saudara, apakah ada sukacita, damai, dan jawabannya hanya saya, hanya saudara-saudara masing-masing yang tahu. Saudara-saudaraku, di perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19, di mana kita dalam suasana yang berbeda dengan perayaan-perayaan Natal di tahun-tahun yang sudah kita lewati. Kita beribadah di rumah, bahkan juga waktu kita beribadah dibatasi waktunya.
Saudara-saudaraku, kita diajak di tengah sukacita ini belajar lagi dari firman Tuhan. Yusuf dan Maria, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan Yesus Sang Immanuel di tengah-tengah dunia ini. Dalam bacaan kita pada hari Minggu tanggal 20 Desember dikatakan bahwa Maria adalah seorang gadis, seorang perawan yang taat, yang setia dan percaya kepada Tuhan. Dia adalah seorang gadis yang rendah hati dan menerima panggilan daripada Tuhan meskipun konsekuensinya begitu berat. Dan Yusuf yang adalah seorang pemuda yang baik, yang tulus hatinya, sehingga dia tidak mau mempermalukan tunangannya Maria, dan ia berencana untuk menceraikan, untuk memutuskan hubungan dengan Maria secara diam-diam. Tapi Tuhan mengingatkannya melalui mimpi, sebagaimana pada ayatnya yang ke-20. Dan Yusuf juga adalah seorang pemuda yang taat, yang setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Pada ayat 24 dan ayat 25, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudaraku, Tuhan memakai siapa saja, termasuk saya dan saudara-saudara, keluarga-keluarga, sebagai sarana pernyataan kasih Allah dan juga alat kesaksian untuk memberitakan kabar sukacita, damai sejahtera. Keluarga adalah tempat menyemai cinta kasih. Ketika kepala keluarga dengan penuh kasih mengantar keluarga, istri, anak-anaknya pada hidup takut akan Tuhan, merahasiakan apa yang harus dirahasiakan, menghargai, menghormati istri, mengasihi anak-anak, bahkan dalam pengambilan keputusan selalu berpikir dengan tenang dan matang, dan melaksanakan petunjuk-petunjuk Tuhan, walaupun ada konsekuensi yang berat untuk dijalani. Demikian juga sebagai istri, dengan penuh kesabaran memahami rancangan Tuhan dan menaruh percaya kepada Tuhan. Bersama Tuhan, yang tidak mungkin, yang mustahil menjadi mungkin, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di hari Natal ini, mari saudara-saudaraku, kita melangkah bersama. Tuhan sedang merendah hari esok yang indah bagi saya dan saudara-saudara, bagi keluarga kita, bagi persekutuan jemaat, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia. Di hari Natal ini, Tuhan yang adalah Sang Immanuel membawa secerca harapan. Setelah kurang lebih 10 bulan kita menanti, kita berdoa, memohon, dan kini Tuhan menjawab melalui penyampaian Bapak Presiden yang menyatakan bahwa sudah ada vaksin, dan tahun 2021 anggaran belanja sudah dimasukkan, akan dimasukkan pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat yang akan dimulai pemberian vaksin ini Bapak Presiden. Sehingga saudara-saudaraku, meyakinkan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Sang Immanuel yang kita rayakan Natalnya, bahwa Ia selalu menyertai kita dan terus menyertai kita bersama dengan keluarga kita, bersama dalam persekutuan berjemaat, bersama orang-orang yang percaya, bahkan juga dalam kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah dunia ini. Dan kita akan melihat dan kita akan merasakan bahwa sungguh rancangan Tuhan dalam kehidupan kita
adalah rancangan damai sejahtera. Sebagaimana juga firman Tuhan, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan mengungkapkan pengakuan iman dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 280 sambil kita berdiri. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia tidak akan sia-sia. Fajar baru menyingsing, menghalau sang kabut gelap. Kedatangannya memperbaiki hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Manusia lama berlalu dan manusia baru terbit atas terang Sang Putra Allah yang kudus. Marilah kita nyatakan syukur dengan memberi persembahan sebagai wujud kesediaan kita menerima Dia dalam tekad menjadi berkat bagi banyak orang. Syukur dan hormat dipersembahkan Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dalam dunia, dan kehadiran-Mu menjalin kembali hubungan yang telah putus antara Allah dan manusia. Dan dalam perayaan Natal-Mu, Engkau menjumpai, Engkau menyapa kami, sehingga persekutuan bersama terasa semakin indah. Engkau Tuhan memperlengkapi kami dalam perayaan ini dengan firman-Mu. Beri kami semua kemampuan, sehingga firman-Mu itulah juga yang senantiasa mewarnai perjalanan kehidupan kami. Bahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan dalam mengekspresikan sukacita dan kegembiraan kami dalam
perayaan Natal di tahun 2020 ini. Ya Bapa, semua yang kami rencanakan, yang hendak kami lakukan hari ini, bahkan juga pada besok hari dan di hari-hari yang akan datang, semua yang berkenan Tuhan berkati. Tapi apabila ada rencana-rencana kami yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami berbalik ke jalan yang benar. Ya Bapa, di tengah sukacita bersama kami juga bergumul dengan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau kiranya jamah dan sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berduka Engkau hiburkan. Dan dalam berbagai-bagai problema kehidupan, Tuhan, Engkau kuat teguhkan iman percaya mereka, sehingga Tuhan mereka senantiasa berserah dan terus menaruh harapan mereka hanya kepada Tuhan. Dan sambil mereka menanti jawaban Tuhan, mereka pun terus melaksanakan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Ya Bapa, kami pun bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini boleh bertambah usia setahun. Syamas Dece Oro yang boleh menikmati usianya yang ke-67. Christian Sampok 37 tahun, Christian Sihombing 19 tahun, Natalia Mambu 18 tahun, Natalia Wulur 24 tahun, Siane Dece Polii 67 tahun, Insinyur Mary Lomboan 53 tahun, Didi Kawalo 40 tahun. Dan saudara-saudara kami yang tak dapat kami sebut satu demi satu yang hari ini bertambah usia setahun kelahiran maupun perkawinan. Ya Bapa, kami memohon kepadamu, Engkau ya Tuhan Allah yang telah menuntun, memelihara mereka hingga mereka boleh ada hingga saat ini. Tuhan juga yang akan terus mengarahkan perjalanan kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka terus melangkah bersamamu, menggapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan-harapan ke depan. Ya Bapa, kami pun mau berdoa untuk kelanjutan tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua dalam menuntun, membimbing, mengarahkan anak-anak kami. Demikian juga sebagai pelayan khusus, sebagai perangkat pelayan yang Kau percayakan dalam pelayanan bagi jemaat, untuk terus mengantar mereka ke jalan yang benar, ke rumput yang hijau, dan ke air yang tenang. Demikian juga sebagai pemimpin-pemimpin pemerintah yang ada mulai dari lingkungan sampai kepada Bapak Presiden. Tuhan, Engkau senantiasa menganugerahkan hikmat dalam mengantar masyarakat pada kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, oleh karena apa yang kami rindukan, yaitu vaksin, sudah ditemukan. Dan dalam rencana lewat program pemerintah kami di tahun 2021 akan dimasukkan dalam anggaran belanja, yaitu vaksin untuk seluruh masyarakat. Ya Bapa, Engkau terus berkati apa yang telah dicanangkan, sehingga Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan harapan itu juga menjadi bagian kehidupan seluruh masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia ini. Tolonglah kami juga Tuhan di masa pandemi ini untuk senantiasa kami melaksanakan segala sesuatu dan mengikuti protokol kesehatan, sehingga perayaan Natal kami di tahun 2020 ini membawa sukacita dan kegembiraan tersendiri ketika kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang dengar-dengaran melaksanakan segala perintah-perintah-Mu, sehingga kami terhindar dari penyebaran virus corona. Ya Bapa, ini kami semua yang mengucap syukur, kami boleh memberi persembahan sebagian dari kelimpahan berkat Tuhan. Kuduskan apa yang sudah kami persembahkan, dan biar kiranya ini boleh terkelola melalui saudara-saudara kami yang diberi kepercayaan oleh-Mu.
Ya Bapa sumber berkat, memberkati kami dalam segala usaha dan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang indah yang boleh tercipta, baik kami yang ada di gedung gereja maupun juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah. Tuhan, Engkau melihat saudara-saudara kami yang dengan sukacita, yang dengan tulus memanfaatkan waktu, melayani, mulai dalam persiapan bahkan juga dalam pelaksanaan ibadah. Tuhan, Engkau kiranya memberkati mereka bersama dengan keluarga-keluarga mereka juga yang terus menopang dalam pelayanan ini. Dan biar kiranya kasih dan setiamu akan terus menjadi bagian perjalanan kehidupan kami, kehidupan seluruh jemaat Shalom Karombasan, bahkan semua orang yang senantiasa menaruh percaya dan harapan hanya kepadamu ya Tuhan Allah Sang Immanuel, yang selalu mendengar dan menjawab setiap permohonan kami pada waktumu. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri, mari kita melakukan Hai Siarkan di Gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Pergilah dalam damai, bagikanlah kasih dan sukacita kepada semua orang. Ceritakanlah kepada semua orang tentang Tuhan Yesus Kristus. Rayakanlah hari Natal Yesus dengan damai dan sukacita. Dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karombasan, mengucapkan terima kasih kepada kostor, pegawai gereja, pendeta dan guru agama yang telah mempersiapkan liturgi, juga ruangan untuk dilaksanakan ibadah. Dan juga terima kasih kepada tim teknis, Bapak Michael Wailuyan bersama dengan Gabriel, bersama dengan Gisel dan juga Ibu Syamas Fanda Waluyan Pangemanan. Dan juga terima kasih kepada pemain keyboard Bapak Jufri Makaling. Dan secara khusus juga terima kasih kepada Ibu Pendeta Oli Lumo Mamesa Master Teologi yang telah memimpin ibadah Natal di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karombasan mengucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus
tanggal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Dan sampai jumpa pada ibadah Natal kedua pada besok hari pada jam 10 pagi. Terima kasih. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Padamu selamat-selamatku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu. Ingatlah akan masa depan. Bila kita tak jumpa, terimalah laguku tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu. Ingatlah akan masa depanmu. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu. Ingatlah akan masa depanmu. Bila kita tak jumpa, terimalah laguku tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu. Ingatlah akan masa depanmu. Ingatlah akan masa depanmu.